Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini, Bapak akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara melakukan input data transaksi pembelian pada aplikasi iPOS 5 Profesional. Sebagaimana diketahui bahwa aplikasi iPOS 5 Profesional adalah salah satu aplikasi point of sales yang cukup terkenal. Sebagai aplikasi kasir yang user friendly dan mudah dalam penginstalannya, maka tidaklah heran apabila banyak toko yang menggunakan aplikasi ini untuk menangani berbagai transaksi dalam mengelola tokonya. Baiklah, kembali kepada topik kita, yaitu bagaimana cara menginput data transaksi pembelian pada aplikasi iPOS 5 Profesional. Terlebih dahulu, kita harus melakukan klik 2 kali pada ikonnya. Ini adalah tampak ikon aplikasi iPOS 5 Profesional. Kita klik 2 kali. Nah, terlihat di sini ada 2 database. Bapak sudah memilih satu database untuk kita latihan. Kita klik pada database toko laris. Ya, kita diminta untuk memasukkan password. Kita masukkan password dan usernya, yaitu user admin, passwordnya admin. Ini merupakan akun standar ketika pertama kali database dibuat. Kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan menu-menu yang ada pada aplikasi kasir iPOS 5 Profesional. Untuk melakukan input data transaksi pembelian, maka ada beberapa hal yang wajib dilakukan terlebih dahulu pada data master atau master data. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kita harus menginput daftar supplier. Di sini kita masukkan nama supplier, yaitu supplier di mana tempat kita membeli barang. Dan setelah itu baru kita menginput satuan. Karena apa? Karena barang yang kita input itu adalah barang yang akan kita masukkan ke dalam sistem, di mana satuannya ada yang dalam bentuk pieces, box, karton, dan sebagainya. Dan selanjutnya lalu kita masukkan nama barang beserta harga pokok dan harga jualnya pada daftar item. Oke, kita lakukan yang pertama, yaitu menginput nama supplier pada daftar supplier. Di sini terlihat nama supplier masih kosong, jadi di daftar ini belum ada nama suppliernya. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Yaitu kita klik tambah. Nah, di sini nama suppliernya sebagai contoh kita ketik Sanwira. Jadi di Merauke ini ada sebuah toko yang bernama Sanwira, di mana menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kita lihat selanjutnya apa yang kita lakukan, yaitu kita harus mengetik nama alamatnya di sini, yaitu di Jalan Raya Mandala. Kita ketik kotanya Merauke, provinsi kita ketik Papua Selatan, negara Indonesia, dan silahkan diisi semua yang masih kosong di sini. Jika sudah diisi,
kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Apakah akan menambah data baru? Jika ingin menambah, bisa diketik atau diklik yes. Nah, kita tambah lagi, contohnya toko Garuda. Alamatnya Jalan Raya Mandala, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, negara Indonesia, dan terus diisi yang masih kosong. Jika sudah, klik simpan. Ada tampilan notif seperti ini. Data berhasil disimpan. Apakah akan menambahkan data baru? Jika ya, silakan klik yes. Jika sudah cukup, klik no. Di sini kita cukup mengisi 2 nama supplier saja, jadi diklik no. Nah, pada daftar supplier tampak ada 2 supplier, yaitu Sanwira dan Toko Garuda. Setelah daftar supplier kita isi, lalu kita close, kita masuk dengan menambahkan satuan. Masih di master data, kita ke submenunya, yaitu satuan. Klik submenu satuan. Nah, pada kasus ini Bapak akan berikan contoh super mie ayam bawang yang kita beli. Nah, super mie ayam bawang itu biasanya kita beli dalam satuan. Kalau beli di sana itu misalnya minimal partainya adalah karton ya hitungannya. Jadi di sini kan karton tidak ada, ini ada box, ada dus, gelas atau gelas, gram, pak, pieces. Nah, di sini nggak ada gelas, nggak ada karton, maka kita tambahkan kode, misalnya karton kodenya KRTN. Kita keterangannya kita beri penjelasan adalah karton. Kita simpan, klik simpan. Tutup. Kalau mau tambah silakan lagi diketik. Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, kodenya di sini satuannya cukup ini saja, berarti kita klik tutup. Kita lihat. Nah, kalau sudah, kita klik silang. Selanjutnya kita menambahkan data nama barang beserta harga pokok dan harga jualnya, yaitu kita klik di daftar item. Di sini pada listnya belum ada satupun barang yang ditambahkan. Nah, bagaimana cara menambahkan nama barang tersebut? Yaitu kita klik item baru. Nah, pada item baru ini di dalamnya setelah terbuka ada data umum, menu data umum. Di sini tipenya apa yang kita mau isikan? Ada pilihannya barang, jasa, rakitan, dan non inventory. Nah, karena kita beli itu adalah berupa barang, maka kita pilih tipenya adalah barang. Baru kita sepakati kodenya apa. Nah, pada kasus tadi kan kita beli super mie ayam bawang, kita sepakati S-001 itu untuk ayam bawang. Misalnya nanti kalau Indomie goreng atau super mie goreng yang lain mungkin bisa ditambah, disepakati S-002 dan seterusnya. Oke, untuk kode item S-001 kita berikan nama itemnya yaitu super mie ayam bawang. Jenisnya adalah, di sini ada pilihan banyak, kita MKN berarti makanan. Mereknya Indofood. Kalau tidak ada merek bisa tambah lagi di sini ya, tambah secara manual, tapi cukup karena sudah ada. Jadi kita pilih yang sudah ada di sini yaitu Indofood. Di manakah letak barang ini akan dipajang? Misalnya nanti ini dipajang di rak nomor 5 ya, berarti kita ketik
rak 5. Selanjutnya kita masuk kepada menu satuan dan harga jual. Pada pilihan harga jual, di sini ada satu harga, ada berdasarkan satuan, level harga, dan berdasarkan jumlah. Nah, kalau kita hanya berjualan untuk satuan misalnya pieces saja, ya kita pilih yang ini. Namun pada kali ini Bapak akan memilih berdasarkan satuan karena kita dapat menginput barang ini di mana nantinya dapat kita jual dalam satuannya, misalnya pieces atau karton. Di sini kita coba untuk yang ini berdasarkan satuan. Di sini kita yang terkecil kalau mie dijual itu kan pieces. Jadi kita pilih pieces, satu pieces. Nah, barcode itu kita isi kalau ada mesin alat scannernya, mesin scannernya, kita cukup mengarahkan mesin scannernya ke barcode yang ada pada super mie ayam bawang. Dengan sendirinya nanti hasil scannernya akan tertampil di sini. Namun apabila tidak ada alat scanner, kita dapat mengetik manual. Sebagai contoh saja, kita karang saja ini kodenya. Oke. Harga pokok. Jadi kita lihat harga pokok di notanya itu misalnya harganya 134.000 per karton untuk super mie ayam bawang. Nah, super mie ayam bawang itu ada 48 pieces dalam satu karton. Berarti kita ketik 134 itu dibagi dengan 48, hasilnya 2791. Berarti ini kita bulatkan aja 2792. Harga pokoknya 2792 dan harga jualnya di Kota Merauke itu adalah 4.000 per piecesnya. Lalu satuan berikutnya adalah karton, KRTN di sini. Nah, kalau satu karton tadi ada berapa pieces? Kita tulis ada 48 pieces. Harga pokoknya berapa? Tadi kita sepakat pada nota itu tertulis 134.000. Jadi apabila ada yang ingin membeli dalam hitungan karton, kita menjual harganya kita sepakati saja, kita jual dengan harga 150.000 per kartonnya. Nah, di sini sudah kita isi nama barang, harga jual, dan harga pokoknya. Jika sudah semua kita isi, kita bisa klik simpan. Sebenarnya masih banyak menu-menu lainnya, tapi bisa kita pelajari nanti di lain waktu. Nah, di sini setelah kita klik simpan, ada muncul notif input item baru data kosong. Ya, kalau kita di nota masih banyak data-data barang yang belum kita input, kita bisa input lagi di sini. Tapi kalau kita hanya beli, contohnya kita hanya beli satu jenis saja, maka kita klik selesai input data item. Oke, kita lihat pada daftar item ini stoknya masih kosong. Ya, stoknya di sini terlihat masih kosong. Maka kita bisa melakukan penginputan data pembelian. Sebagai contoh kasus, kita membeli 5 karton super mie ayam bawang. Bagaimana cara melakukan penginputannya? 3 langkah tadi sudah kita lakukan. Maka sekarang kita menginput data pembeliannya, yaitu kita pilih ke menu pembelian, lalu kita pilih daftar pembelian. Nah, di sini kita klik
bertambah. Dapat dilihat ini masih versi trial ya, tapi tidak apa-apa. Untuk latihan tetap kita masih bisa menggunakannya. Nah, di sini kita sepakati tadi S-001 untuk super mie ayam bawang. Kita belinya dalam karton ya, bukan pieces. Kita beli dalam karton, maka kita klik karton begini. Ya, setelah itu kita klik pilih. Nah, super mie ayam bawang kita berapa karton yang kita beli? Tadi kita sepakat di nota tertulis 5 karton. Kita ketik 5. Lalu kita lihat di bawah sini. Nah, dari 5 karton itu totalnya adalah Rp670.000. Di sini terlihat harus kita isi. Ini penjualannya secara kredit atau secara tunai. Nah, anggap saja kita secara tunai. Kalau secara kredit, maka kita bisa masukkan jatuh tempo dari yang diberikan oleh supplier tadi. Misalnya minggu depan, misalnya berarti 7 hari dari sekarang. Itu kalau kredit. Tetapi karena kita sepakat bahwa ini pembeliannya secara tunai, maka kita isi di sini 670.000. Maka di sini jatuh temponya sudah tidak ada. Baru kita klik suppliernya, kita pilih belinya di mana. Nah, misalnya belinya di Sanwira. Kalau sudah kita inputnya kita sudah isi semua seperti ini, maka kita klik simpan. Wajar saja ini masih dalam mode trial. Kita klik tutup saja. Nah, ada notif transaksi nomor 0001 BLUTM 0322 berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita bisa lihat, kita tutup. Nah, terlihat di sini. Jadi nomor transaksinya, ada tanggalnya, jam pembeliannya, maksudnya jam inputnya, terus kantornya ini utama, kode suppliernya, nama suppliernya, mata uangnya, total jumlahnya. Jika sudah yakin tidak ada yang salah, kita bisa klik silang. Kalau masih ada kesalahan, bisa diedit di sini. Klik edit saja. Nah, kalau sudah selesai, kita klik silang. Nah, sampai di sini input data transaksi pembelian sudah berhasil kita lakukan. Kita dapat melakukan cek stoknya. Bagaimana caranya? Kembali ke master data. Kita kemudian klik daftar item. Nah, terlihat ada stok yaitu 5 karton. Jumlahnya adalah 240 pieces. Nantinya satuan ini bisa kita gunakan untuk penjualan. Jadi bisa dijual dalam bentuk karton, bisa dijual dalam bentuk pieces. Kita lanjut kepada laporan. Di laporan pembelian, kita lihat laporan pembelian di sini. Nah, klik di sini. Misalnya kita tentukan ranknya dari 1 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022. Kita preview dia, tampilannya seperti apa. Nah, terlihat ada nomor transaksi, tanggal transaksi,
departemennya, kode supplier, jumlah pembeliannya, subtotal. Terus pembayarannya di sini tertulis tunai. Nah, tertulis semuanya tersimpan dalam laporan pembelian. Ya, demikianlah anak-anak bagaimana cara melakukan input data pembelian. Pak Guru berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.